Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama saya, Bapak Madani. Pembelajaran 1, subtema 1. Silakan anak-anak baca buku siswanya halaman 1 dan 2 tentang pawai budaya. Anak-anak, kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, di bagian akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Keragaman suku bangsa, ini yang pertama. Banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Misalkan di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Juga di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali, dan di tempat kita tinggal yaitu suku Madura. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Di Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Buol, dan lainnya. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, suku Dawan. Di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, suku Asmat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa Betawi. Keragaman yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Banyak contoh rumah adat yang ada di Nusantara, di Indonesia, yaitu yang seperti digambar rumah Tongkonan, rumah Joglo, Jawa Tengah, rumah Gadang, Sumatera Barat,
Honai di daerah Papua. Keragaman yang keempat yaitu keragaman tarian. Banyak tari-tarian yang ada di Indonesia, contohnya tari kecak, tari bungung jumpa, dan lain-lain. Banyak sekali tarian Nusantara. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Yang keenam, keragaman senjata tradisional, contohnya rencong, keris, tombak, trisula, dan lain sebagainya. Ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional dan cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contoh alat musik tradisional, tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Contoh alat musik yang dipukul, misalnya gong, gendang. Alat musik yang ditiup, contohnya trompet, seruling. Alat musik yang digesek, contohnya biola dan rebab. Alat musik yang dipetik, contohnya gitar dan kecapi. Dasar-dasar gerakan tari, bagian yang pertama. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Gerak tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Contohnya yang ada pada gambar adalah tari Bambangan Cakil yang menceritakan perang antara kesatria dan raksasa. Nah, anak-anak, yang ada di gambar, yang ada di buku siswa kalian halaman 26 dan 27 itu merupakan gerakan-gerakan tari dari tarian bungung jumpa yang berasal dari Aceh. Silakan kalian baca dan pelajari gerakan-gerakan tarinya. Kerjasama dalam keragaman. Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Contoh yang pertama adalah kerja bakti. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama, yaitu contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua adalah festival budaya. Festival budaya adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Di gambar itu adalah contoh festival tari di Lumajang, Jawa Timur. Anak-anak, silakan kalian buka buku siswa halaman 34. Kalian baca tentang permainan tradisional Indonesia, yaitu yang ada di buku itu permainan benteng-bentengan dan permainan gobak sodor. Silakan kalian baca di buku siswa halaman 34. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya yaitu suara saat kita berbicara dengan teman. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda
gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Pada kesimpulan pembelajaran hari ini, silakan kalian catat kesimpulan pembelajaran hari ini di buku tema kalian. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.